Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bas. Tiba-tiba saja, si ratu mulai memancarkan gas hitam gelap dalam jumlah tak terbatas dari tubuhnya. Hanya saja, gas hitam gelap kali ini sangat berbeda dari biasanya. Mereka tidak lagi begitu liar dan mendominasi, dan mereka sebenarnya memiliki sedikit kehangatan. Setelah gas itu dipancarkan, mereka menutupi Chu Feng dan mulai perlahan berasimilasi dengan tubuh Chu Feng. Momen selanjutnya adalah, Chu Feng yang kesakitan dengan menyedihkan, dia mulai tampak kurang mengalami rasa sakit. Dan bahkan teriakannya berhenti. Itu benar-benar mampu memperlambat rasa sakit Chu Feng. Apakah ini artinya menjadi roh dunia Asura? Seru Master Lembah. Setelah melihat kemampuan yang diungkapkan oleh Air Ratu, bahkan Master Lembah Sunset Cloud, Fali dan ekspresi Su Jingrui berubah, itu saat mereka mengungkapkan keterkejutan di mata mereka. Mereka semua bisa mengatakan bahwa, si Ratu sedang menyembuhkan Chu Feng. Namun rasa sakit yang diderita Chu Feng sangat istimewa, dan itu adalah sesuatu yang bahkan mereka saja tidak berdaya melawannya. Namun demikian, si Ratu sebenarnya mampu mengobati rasa sakit yang bahkan mereka tidak mampu melawani. Ini memberi mereka pendapat yang sama sekali baru, tentang Asura World Spirit yang legendaris. Sejak Chu Feng menerima serangan dari kucing tua itu, ia memasuki kondisi yang aneh. Meskipun dia telah berteriak kesakitan dan bahkan berguling dan merangkak tanpa henti, itu sudah menunjukkan rasa sakit luar biasa yang dia rasakan, dan semua itu hanya tampilan rasa sakit yang tidak disengaja dari Chu Feng. Kesadaran aktual Chu Feng telah memasuki lingkungan yang aneh. Tempat ini tampak seperti api penyucian, dan api hitam mewarnai seluruh tempat. Mereka melonjak dan membakar Chu Feng, lalu menyebabkannya merasakan sakit yang tak tertandingi. Namun melalui api itu, Chu Feng bisa samar-samar melihat pemandangan aneh. Namun saat nyala api berkobar tanpa henti, dan dia sangat kesakitan sepanjang waktu, itu menyebabkan dia tidak dapat melihat pemandangan itu dengan benar. Setelah disiksa untuk waktu yang sangat lama, Chu Feng tiba-tiba merasakan sensasi hangat muncul dari sekelilingnya, dan seketika menutupi tubuhnya. Ditutupi oleh sensasi hangat itu, api hitam yang mengelilinginya mulai berangsur-angsur berkurang. Pada saat itu, pemandangan samar sebelumnya juga terlihat semakin jelas. Chu Feng melihat kelahiran seorang anak. Ketika anak itu lahir, anak itu sebenarnya membawa tanda yang tidak normal dengannya. Cahaya keperakan memenuhi langit tertinggi, dan menerangi langit malam dengan terang. Tiba-tiba saja, tombak perak muncul dari kedalaman cahaya keperakan. Tombak perak itu sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk menggambarkan dimensinya. Seolah-olah itu bukan tombak, melainkan persenjataan ilahi yang membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi, yang dapat menyebabkan kehancuran dunia. Namun demikian, senjata yang menakutkan itu sebenarnya turun dari langit. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sinar cahaya keperakan dan masuk ke tubuh anak itu. Setelah itu, anak itu dihormati oleh orang-orang di sekitarnya, dan dianggap dicintai surga. Dalam sekejap, adegan itu tiba-tiba melompat. Anak itu telah tumbuh menjadi anak laki-laki, dan telah mulai berkultivasi bela diri. Bakat anak laki-laki itu untuk kultivasi bela diri sangat kuat, dan bahkan jauh melebihi orang lain seusianya. Dia benar-benar lebih unggul daripada yang lain. Sekali lagi, adegan itu melonjak. Anak itu telah menjadi anak muda. Pada saat itu, belum lagi orang-orang dari generasinya, bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat menyamainya. Adegan mulai melompat tanpa henti. Meskipun melompat sangat cepat, Tap Chu Feng berhasil melihat proses pertumbuhan anak ini. Itu adalah proses anak yang tumbuh menjadi pria berdarah panas. Memegang tombak perak di tangan dan mengenakan baju besi perak, pria itu pergi dari klannya. Dia memasuki alam biasa 100 perbaikan, dan mulai mengalahkan banyak ahli. Dengan rekor yang tak terkalahkan, ia menjadi legenda tak tertandingi dari suatu generasi. Zhan Haichuan. Hati Chu Feng tergerak. Dia yakin bahwa anak yang dilihatnya adalah Zhan Haichuan. Jadi apa yang dilihatnya ini, itu sebenarnya adalah pertumbuhan Zhan Haichuan. Hanya saja, adegan-adegan itu melompat terlalu cepat.
Selain itu, mereka hanya mencatat sampai Zhan Haichuan memasuki 100 Refinements Ordinary Realm dan mengalahkan banyak ahli. Setelah itu, adegan hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang melayang di depan Chu Feng. Tampaknya tempat Zhan Haichuan tumbuh sangat luar biasa. Apakah itu wilayah yang disegel di dalam alam biasa 100 Refinements? Riak yang melekat muncul di hati Chu Feng saat dia berpikir. Meskipun adegan telah melompat sangat cepat, dan beberapa episodenya tidak lengkap, tapi Chu Feng memperhatikan kekhasannya. Zhan Haichuan berasal dari sebuah klan. Klannya terletak di alam biasa 100 Refinements. Namun demikian, klannya adalah klan yang sangat tersembunyi, dan markas mereka adalah tempat tersembunyi yang terputus dari seluruh dunia. Pada saat itu, Chu Feng sangat ingin tahu tempat tersembunyi itu. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng memperhatikan bahwa Zhan Haichuan akan selalu berlatih di tempat khusus setiap kali ia mencapai terobosan dalam kultivasi. Tempat itu memiliki aura era kuno yang sangat padat. Meskipun dia hanya melihat sedikit gambar pada adegan itu, tapi Chu Feng merasa tempat itu menjadi lokasi yang cocok untuk kultivasi bela diri, dan juga tempat yang khusus disisihkan untuk mendapatkan pemahaman. Dan bahkan, Chu Feng merasa tempat itu bahkan lebih menakjubkan dari pulau terapung di Gunung Cloud Crane yang ditinggikan oleh ahli puncak. Chu Feng merasa bahwa jika dia bisa menemukan tempat itu dan berlatih di sana, dia mungkin dapat mencapai terobosan terus-menerus dalam kultivasinya, dan itu akan memungkinkannya untuk membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Hanya saja, karena faktanya bahwa episode yang telah dia lihat sebelumnya, semuanya itu terputus-putus, sehingga Chu Feng kehilangan banyak konten penting mereka, dan Chu Feng hanya dapat memastikan bahwa tempat klan Zhan Haichuan harus berada di alam biasa 100 perbaikan. Namun untuk lokasi sebenarnya dari klan itu, Chu Feng masih tidak tahu. Bas-bas. Tepat pada saat itu, fragmen yang tersebar di sekitarnya mulai bergegas menuju Chu Feng. Pada akhirnya, mereka semua memasuki pikiran Chu Feng. Tapi sayangnya, Chu Feng tidak mendapatkan informasi baru setelah fragmen-fragmen itu memasuki pikirannya. Namun demikian, Chu Feng merasa bahwa fragmen-fragmen itu tidak akan memasuki pikirannya tanpa sebab. Dia merasa bahwa mereka harus memiliki hubungan khusus dengan Zhan Haichuan, ataupun klan Zhan Haichuan. Saat berikutnya, semua yang ada di sekitar Chu Feng mulai berangsur-angsur menghilang, dan juga berubah menjadi gelap gulita. Chu Feng mulai mendengar suara di telinganya. Dan bahkan, dia bisa merasakan aura yang akrab. Itu adalah aura si ratu, dan si ratu berada tepat di sampingnya. Chu Feng menyadari bahwa matanya sebenarnya tertutup. Maka dari itu, dia buru-buru membuka matanya. Benar saja setelah membuka matanya, dia menemukan bahwa dia saat ini sedang berbaring di tempat tidur khusus. Itu adalah tempat tidur yang terutama digunakan untuk menyembuhkan luka. Meskipun tidak terlalu besar, tapi itu sangat nyaman. Adapun si ratu, dia duduk di samping tempat tidur dengan kepala terbaring di sampingnya. Pada saat itu, ratu sedang tertidur. "Ratu," ucap Chu Feng. Chu Feng segera merasa masam di hatinya, itu ketika dia melihat si ratu saat ini. Postur tidur si ratu sangat indah, manis, dan mempesona. Dia adalah tipe wanita yang akan membuat seseorang tertarik dengan satu tatapan saja. Namun demikian, tubuhnya juga sangat lemah. Wajahnya sangat pucat, dan auranya juga sangat lemah. Alih-alih mengatakan bahwa si ratu saat ini tertidur, tapi dia lebih mirip tidak sadarkan diri. Chu Feng tidak tahu persis apa yang terjadi. Namun demikian, dia menyadari bahwa si ratu seharusnya terluka parah. "Teman kecil Chu Feng, kamu sudah bangun." Tepat pada saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Itu adalah Master Lembah Sunset Cloud Valley. Bukan hanya dia saja, Su Jingrui juga berjalan masuk dari luar ruangan. Menilai dari bagaimana segala sesuatunya muncul, tampaknya mereka berdua berjaga-jaga di luar sepanjang waktu. Suara yang Chu Feng dengar secara sebelumnya, itu sepertinya suara diskusi mereka. "Lord Valley Master, Tetua Su," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia bangkit dari tempat tidur dan membungkuk kepada kedua pria itu. Tidak menyebut-nyebutkan lembah Master Sunset Cloud Valley, Su Jingrui adalah seseorang yang benar-benar menyelamatkan nyawa Chu Feng di markas Red Butterfly Society hari itu. Jadi, meskipun Chu Feng tidak memiliki banyak hubungan dengan Su Jingrui, tapi dia masih sangat hormat padanya. Sebagai tanggapan, lembah Master Sunset Cloud Valley berkata,
Teman kecil Chu Feng, kamu baru saja sembuh dari cedera serius kamu, maka tidak perlu bagi kamu untuk bersikap terlalu sopan. Jika menilai dari situasinya, teman kecil Chu Feng, kamu seharusnya baik-baik saja sekarang. Kata Su Jingrui sambil tersenyum. Senior tenang saja, Chu Feng baik-baik saja sekarang. Hanya saja senior, apa yang terjadi pada si ratu? Mengapa dia menjadi begitu lemah? Tanya Chu Feng dengan sangat prihatin. Dia tidak khawatir tentang mengapa dia berbaring di sini, dan juga tidak khawatir tentang apa yang terjadi selama dia setengah sadar. Pada saat itu, yang paling dikhawatirkannya adalah mengapa si ratu berada dalam kesehatan yang lemah. Ratu, apakah kamu berbicara tentang Asura World Spirit ini? Tanya Master Valley Cloud Sunset. Iya, Chu Feng mengangguk. Teman kecil Chu Feng, kamu diserang oleh kucing aneh di daerah terlarang. Apakah kamu masih ingat itu? Tanya The Sunset Cloud Valley Master. Iya, hanya saja, aku kehilangan kesadaran setelah dia menyerang aku. Karena itulah, aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, kata Chu Feng. Oh iya, setelah kucing aneh itu melukai kamu, kamu merasa sangat sakit sepanjang waktu. Dihadapkan dengan kamu yang disiksa oleh rasa sakit, kami tidak dapat melakukan apapun. Aku telah mendiagnosis cedera kamu dan menyimpulkan bahwa, jika kami tidak melakukan apa-apa, kemungkinan besarnya kamu akan mati. Untungnya, Asura World Spiritmu akhirnya menggunakan metode spesialnya untuk menghilangkan rasa sakit yang kamu rasakan. Tapi sayangnya, nampaknya metode ini sangat merusaknya. Setelah luka kamu diatasi, dia menjadi sangat lemah. Selanjutnya setelah kamu dibawa ke sini, dia telah berdiri di sisimu sepanjang waktu. Saat ini, sudah setengah bulan sejak dia mulai menjagamu. Selama periode setengah bulan ini, dia bahkan tidak terpejam sekali saja. Faktanya juga, dia baru saja tertidur, kata Master Lembah Sunset Cloud Valley. Setelah mendengar sampai titik itu, Chu Feng akhirnya menyadari apa yang terjadi. Ternyata dia tidak bisa menahan rasa sakit dari api hitam yang terbakar, karena dia memiliki konstitusi yang kuat. Namun sebaliknya, itu karena Sirstu bertindak untuk membantunya. Kekuatan lembut dan hangat itu telah dipancarkan oleh si ratu. Setelah mendengar apa yang terjadi, Chu Feng menatap si ratu lagi. Ketika dia melihat wajah cantik namun layu itu, Chu Feng merasakan sakit yang lebih besar di hatinya. Itu benar-benar rasa sakit yang tak tertahankan. Ratu, sepertinya kamu telah menyelamatkan aku lagi. Aku berhutang budi kepada kamu sekali lagi, ucap Chu Feng. Chu Feng mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai wajah si ratu yang sangat cantik namun layu. Dia merasa sangat sedih di hatinya. Setelah itu, Chu Feng mengatur pembentukan formasi di tempat, dan mulai menyembuhkan si ratu. Dengan formasi penyembuhan Chu Feng yang luar biasa, kulit si ratu tumbuh jauh lebih baik. Namun demikian, si ratu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Justru sebaliknya, dia mulai memasuki tidur yang lebih dalam. Chu Feng telah melakukannya dengan sengaja. Dia ingin membiarkan si ratu menikmati istirahat yang layak. Setelah menyembuhkan selama beberapa waktu, Chu Feng membuka gerbang spiritualnya dan mengirim si ratu kembali ke ruang spiritualnya. Teman kecil Chu Feng, teknik formasi spiritualmu benar-benar indah. Sudah sangat langka bagi seseorang seusiamu untuk menjadi spiritualis dunia jubah abadi. Bagi seseorang yang memiliki teknik formasi seindah milikmu, bahkan itu lebih jarang. Tidak mengherankan bahwa semua orang menganggap kamu begitu tinggi, ternyata kamu benar-benar jenius luar biasa, ucap Su Jingrui. Ini adalah pertama kalinya Su Jingrui melihat Chu Feng menggunakan teknik formasinya. Meskipun apa yang digunakan Chu Feng hanyalah formasi penyembuhan, Su Jingrui masih bisa mengatakan bahwa teknik formasi Chu Feng luar biasa. Tetua Su, kamu membuatku tersanjung, kata Chu Feng sambil tersenyum. Karena Su Yiyi, kesan Chu Feng tentang Su Jingrui sangat baik. Teman kecil Chu Feng, apakah aku boleh tahu persis, apa yang terjadi setelah kamu memasuki area terlarang? Tanya Master Lembah Sunset Cloud Valley. Pada saat yang sama, Su Jingrui juga mengungkapkan ekspresi prihatin. Chu Feng mengerti reaksi kedua pria itu. Lagi pula, masalah ini menyangkut keamanan lembah awan sunset. Alih-alih itu akan menjadi abnormal jika mereka tidak khawatir tentang masalah ini. Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mulai memberitahu Master Lembah Sunset Cloud Valley dan Su Jingrui apa yang terjadi dengan sangat rinci. Tidak akan pernah kuharapkan, bahwa kita masih tidak bisa melestarikan makam Lord Zhan Haichuan pada akhirnya.
Namun demikian, masalah makam Lord Zhan Haichuan berada di Sunset Cloud Valley kami, dan itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Master Valley kami secara bergilir. Informasi ini sama sekali tidak akan bocor. Jadi, bagaimana kucing aneh itu mengetahui hal itu? Master Lembah Awan Sunset mulai mengerutkan keningnya ketika dia merenung tanpa henti. Itu benar, hal ini benar-benar tersembunyi. Jika bukan karena apa yang telah terjadi, aku kemungkinannya tidak akan pernah tahu, bahwa daerah terlarang itu sebenarnya berisi makam senior Zhan Haichuan, tambah Su Jingrui. Tuan Lembah Master, Tetua Su, ini semua kesalahan junior ini. Itu karena junior ini bodoh, sehingga aku akhirnya ditipu oleh kucing tua itu dan melepaskannya, kata Chu Feng dengan wajah yang dipenuhi dengan ekspresi minta maaf. Teman kecil Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh mengatakan sesuatu seperti itu. Kamu hanya memasuki area terlarang sesuai permintaan aku. Lebih jauh lagi, kamu hampir kehilangan nyawamu karena itu. Karena itulah, aku sudah merasa sangat malu. Jika kamu mengatakannya seperti ini, aku akan merasa lebih malu lagi, ucap Master Lembah Awan Sunset yang memiliki ekspresi malu di seluruh wajahnya. Tidak hanya dia tidak menyalahkan Chu Feng, dia malah merasakan sejumlah besar menyalahkan diri sendiri. Karena bagaimanapun, dia telah melihat keadaan Chu Feng hari itu. Jika bukan karena si ratu, Chu Feng mungkin benar-benar berakhir sekarat. Teman kecil Chu Feng, masalah ini benar-benar bukan salahmu. Kamu tidak boleh menanggung masalah ini di hati kamu. Su Jingrui juga mendesak. Sebagai salah satu pilar utama dukungan untuk Sunset Cloud Valley, dia juga tidak menyalahkan Chu Feng. Senior, terlepas dari apa yang kamu katakan, tetap saja aku telah menciptakan lebih banyak masalah. Aku pasti akan membayar kamu semua atas kesalahan aku di masa depan. Hanya saja aku, Chu Feng, masih memiliki hal-hal yang harus aku lakukan. Karena itulah, aku tidak akan tinggal terlalu lama, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, jadi kamu akan pergi. Melihat bahwa Chu Feng berencana untuk pergi, Master Sunset Cloud Valley mengungkapkan ekspresi terkejut. Lord Valley Master, mungkinkah kamu membutuhkan sesuatu yang lain dari aku? Tanya Chu Feng. Tidak, aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya saja, aku belum menerima kamu dengan benar ke Sunset Cloud Valley kami. Master Sunset Cloud Valley masih memiliki niat agar Chu Feng tinggal. Lord Valley Master, aku datang ke sini sebagai tahanan. Aku sudah sangat bersyukur bisa menerima perawatan dari tamu terhormat setelah datang ke sini, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng tidak pernah menjadi tahanan. Itu semua disebabkan oleh Tuoba Sang Sui itu. Namun untungnya, dia sudah mati sekarang. Dapat dianggap bahwa kesalahan yang diderita teman kecil Chu Feng itu sudah dibalaskan. Teman kecil Chu Feng, kamu bisa tenang. Meskipun bawahan Tuoba Sang Sui tidak terbunuh oleh kucing itu, tapi aku secara pribadi akan meminta mereka menemani Tuoba Sang Sui, kata Master Lembah Sunset Cloud Valley. Chu Feng mengerti maksud kata-kata dari Master Lembah Awan Matahari Terbenam. Para tetua penegak hukum semuanya itu harus dieksekusi oleh Master Lembah Sunset Cloud Valley. Master Lembah Sunset Cloud Valley melakukan hal seperti itu, karena dia ingin memberikan pembenaran bagi Chu Feng. Dia menggunakan metode ini untuk mengungkapkan betapa dia sangat menghargai Chu Feng. Lalu tiba-tiba saja Chu Feng berkata, Tuan Lembah Master, ada satu hal yang membingungkan Chu Feng ini, ucap Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu bingungkan? Tidak ada salahnya mengungkapkan apa yang ada di dalam benak kamu, kata Lembah Guru The Cloud Valley. Mengapa Tuoba Sang Sui prihatin atas kematian muridnya Li Rui, bahwa dia akan berani membahayakan dirinya sendiri untuk membunuhku? Tanya Chu Feng ingin tahu. Chu Feng merasa bahwa Tuoba Sang Sui adalah individu yang berbahaya, dan juga egois yang sangat peduli untuk jangka panjang. Seseorang seperti dia pasti akan dapat mengatakan, apakah sesuatu itu bermanfaat atau merugikan. Membuat hal-hal sebesar ini demi murid pribadi, itu adalah sesuatu yang sangat tidak layak. Namun demikian, Tuoba Sang Sui melakukan hal itu. Dia bahkan berani menghadapi bahaya demi membalas dendam muridnya, Li Rui. Chu Feng benar-benar bingung mengapa dia melakukan ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.